Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Atau pertanyaan untuk mengawalinya, menyangkut dengan sifat-sifat air tadi, ini bagaimana dengan air yang sengaja dipanaskan? Baik itu istilahnya direbus, itu pun karena istilahnya keterpaksaan, karena memang si pengguna air ini tidak tahan dengan dingin ataupun mengidap penyakit. Bagaimana Pak? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terkait seseorang yang memanaskan air dengan sengaja. Nah, air yang dipanaskan itu masuk kategori jenis air yang kedua. Airnya suci, mensucikan artinya boleh digunakan berwudu, boleh digunakan untuk mandi, namun makruh digunakan. Nah, kita telusuri kenapa makruh? Karena membahayakan kesehatan. Nah, masalahnya Bapak panaskan air justru untuk menjaga kesehatan. Karena si ibu, karena kalau seandainya mandi dengan air yang tidak dipanaskan kumat sakit tulangnya, maka itu hukumnya tidak makruh. Tak masalah. Kenapa? Karena justru Bapak memanaskan atau menghangatkan air untuk menjaga kesehatan, menghindari bahaya itu. Jadi tidak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari dunia pakaian. Ada sedikit pertanyaan seperti yang telah Pak Ustaz tadi terangkan. Kalau kita di dalam rumah itu ada sedikit air, itu yang ketat, ada sedikit air, sedangkan itu air itu seumpamanya lebih keperluannya untuk makan, minum itu kan harus digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Pertanyaannya, bagaimana kalau seumpama di dalam rumah itu cuma ada air yang hanya cukup untuk minum dan keperluan lainnya, sementara juga kita diharuskan untuk mandi wajib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dikatakan haram menggunakan air yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari itu memang jika airnya pas-pasan untuk makan dan minum. Karena ada kalanya begini, memang airnya nggak banyak, tetapi masih bisa dipisahkan, ini untuk masak dan minum, kemudian ini untuk wudhu dan mandi. Yang tidak boleh itu kita dihadapkan pada pilihan. Kalau seandainya kita mandi wajib dan berwudu, kita nggak makan dan minum. Atau kalau seandainya kita makan dan minum, berarti kita nggak ada air untuk berwudu dan mandi wajib. Maka mana yang dipilih utamakan untuk makan dan minum. Nah, kalau seandainya air itu tidak ada di rumah, ternyata Bapak Ibu junub, terutama perempuan yang baru menstruasi atau Bapak baru berhubungan sama Ibu tadi malam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertayamum. Tayamum itu mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Hanya saja kalau seandainya orang yang berhadas besar, kemudian bertayamum, sholat, suatu saat atau suatu ketika dia menemukan air, maka dia wajib untuk mandi wajib dengan air tersebut. Nah, jadi tayamum itu untuk sementara saja. Begitu sudah ditemukan air yang cukup untuk digunakan mandi wajib, maka seketika dia harus mandi wajib. Maka terkait pertanyaan Ibu Ustaz, jadi gimana kita mau sholat? Air tak ada, saya berjunub. Maka caranya agar dibolehkan mengerjakan sholat adalah dengan bertayamum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz, pertanyaan ada sepele. Gimana cara mandi wajib yang benar menurut Rasulullah tadi? Baik aja. Cara mandi wajib yang sempurna, nggak hanya benar, yang sempurna yang saya ajarin. Sebenarnya ada pembahasannya tersendiri ya Bapak Ibu. Tapi namanya ini kan urgent. Namanya kita mungkin ada yang junubnya seminggu sekali, ada yang tiap hari. Jadi yang pertama begini, Bapak Ibu mandi wajib. Cek. Sebelum Bapak Ibu tangannya tercelup ke bak, upayakan dibasuh terlebih dahulu. Kenapa? Karena boleh jadi di tangan kita ada najis. Kalau udah terbasuh tercelup sedikit tangan kita tak masalah. Setelah kita basuh kedua tangan kita, baru kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersihkan mana anggota tubuh yang ada najisnya. Mungkin di daerah sekitar selangkangan kita. Kita bersihkan. Setelah itu kita berwudu. Wudunya ini namanya wudu sunnah. Berwudu Bapak Ibu. Seperti biasa wudu mau sholat. Setelah berwudu, barulah Bapak Ibu basuhkan air ke sekujur tubuh. Nah, baiknya dimulai dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Tapi mau langsung semuanya tidak masalah. Perhatikan bagian-bagian yang mungkin tidak terbasuh air. Contoh hidung. Kalau nggak Bapak Ibu gini kan gimana tuh sampai air? Kemudian kumur. Kemudian telinga. Kalau nggak Bapak Ibu seperti begini mana mungkin sampai air? Kemudian apa selangkangan? Kemudian apa bagian anus dubur Bapak Ibu? Kemudian mohon maaf perempuan pada bagian kemaluannya, bagian-bagian yang terlipat terlempet itu harus diperhatikan. Nah, setelah sekujur tubuh sudah terbasahi dengan air, maka saat itu Bapak Ibu sudah selesai mandi wajib. Nah, ini yang saya maksud. Kalau Bapak Ibu mandi wajib, tuntaskan dulu mandi wajibnya. Udah selesai mandi wajib, maka di situ Bapak Ibu boleh berdoa. Doanya sama dengan doa selesai berwudu. Nah, kemudian jangan lupa, ini tadi saya tertinggal. Pada saat basuhan pertama tadi ketika mandi wajib, Bapak Ibu memasang niat dalam hati, aku niat mengangkat hadas besar. Aku niat mengangkat hadas besar. Atau boleh ditambahkan aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Itu nggak mesti berbahasa Arab. Bahasa Indonesia pun juga dibolehkan. Nah, begitu selesai dibasuh sekujur tubuh, Bapak Ibu berdoa, maka mandi wajibnya Bapak Ibu sudah tuntas. Nah, barulah Bapak Ibu kalau mau bersampo, bersabun, gosok gigi silakan. Jadi seperti itu saja. Sebentar lagi kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah ketahui bahwasanya kalau di pagi hari sebelum sampai menjelang berbuka puasa, apabila suami dan istri itu bersetubuh itu dilarang dalam agama. Yang menjadi pertanyaan saya begini Ustaz, kalaulah ketika seorang suami dan istri sedang melakukan bersetubuh di malam hari, apakah kita langsung mandi wajib atau nanti ketika menjelang sahur? Dan bagaimana batas-batas waktu yang telah ditentukan agar kiranya pahala ibadah puasa kita ini tidak menjadi dosa? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, Bapak Ibu berhubungan, kalau mandi langsung di malam hari menggigil, kan betul. Yang dipaksakan di malam Pak. Tapi yang lupa Bapak Ibu,
Orang yang baru berhubungan sebelum tidur, mau makan, mau minum disunahkan berwudu. Wudunya bukan untuk mengangkat hadas, melainkan wudu sunnah. Supaya apa? Supaya kita yang tidur tidak dalam keadaan bernajis begitu saja. Jadi disunahkan kita tetap berwudu, bukan untuk mengangkat hadas. Terbangun besok, apakah kita harus langsung mandi wajib? Apakah mandi wajib itu menjadi syarat baru kita boleh berpuasa? Bapak Ibu, tidak ada keharusan kita mandi wajib dulu sebelum kita berpuasa. Ini tidak ada keharusan. Tapi sunnahnya, begitu Bapak Ibu terbangun, seandainya waktu untuk sahur masih panjang, maka Bapak Ibu membersihkan tubuh terlebih dahulu. Baiknya seperti itu. Tapi kalau waktu sahur udah tinggal 5 menit lagi, jangan pula Bapak Ibu paksakan mandi wajib. Bapak Ibu sahur dulu, walaupun sudah azan, di situ Bapak Ibu mandi wajib, maka itu masih dibolehkan. Jadi lihatlah, kalau saatnya terbangun masih ada waktu sekitar 1 jam, ya mandi wajib dulu. Kenapa? Supaya kita dalam keadaan suci. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia dalam keadaan terjaga kesuciannya. Orang yang berhadas itu disunahkan menyegerakan dirinya untuk mensucikan dirinya. Tapi kalau seandainya, kan ada kalanya kita ini terbangun di detik-detik terakhir. Ada pula yang terbangun gitu aja. Lebih parah itu bangun udah habis waktu subuh. Nah, kalau seandainya kita terbangun pada detik-detik terakhir, maka silahkan sahur dulu dan bolehlah Bapak Ibu mandi wajib begitu azan selesai dikumandangkan. Itu sama sekali tidak mengganggu kesahan puasa Ramadan Bapak Ibu. Ini wakil daripada kita semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita semua tahu bahwasanya pertanyaan saya itu ya lucu tapi terpaksa Pak ya, kita semua. Untuk menggunakan kita menggunakan sarung ataupun kain, yang terkena yaitu mandi. Apakah dalam suatu hukum dibolehkan? Anak-anak saya tutup telinga. Jadi begini, yang keluar dari kemaluan kita itu ada namanya air kencing atau air seni. Itu adalah najis. Kemudian ada pula yang keluar adalah darah. Darah itu juga najis. Kemudian ada namanya mazi. Mohon maaf. Mazi itu cairan yang keluar pra atau sebelum mani itu keluar. Itu pun juga najis. Ada namanya wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Ada licin-licin. Kalau air seni itu ada licin. Bapak Ibu nanti waktu cebokan ada licin-licin. Itu air wadi itu namanya. Makanya kalau Bapak Ibu buang air kecil, jangan bersegera langsung istinja. Tunggu sebentar. Berendam 3 kali supaya air seni itu benar-benar keluar semua. Kemudian menunggu wadi itu keluar. Wadi itu najis. Nah, kemudian ada mani. Nah, mani ini itu hukumnya suci. Makanya di dalam salah satu riwayat hadis ada pakaian Rasul terkena mani. Nah, Aisyah hanya disuruh menggaruk-garuknya saja. Nah, kenapa mani itu termasuk sesuatu yang suci? Kalau mani itu najis, Bapak Ibu semuanya ini najis. Bertemu dan mani. Nah, hanya saja yang menjadi permasalahannya, apa benar yang terkena pakaian kita itu hanya sekedar mani? Karena biasanya sebelum mani keluar, itu keluar mazi. Jadi yang kita khawatirkan itu bukan maninya, melainkan mazinya. Nah, maka kalau seandainya ada sarung kita
bisa pakaian kita terkena mani. Nah, baiknya ya kita cuci. Kenapa? Dugaan kita kuat juga terdapat masih di dalam. Jadi seperti itu, Pak. Ya kalau seandainya Pak dicuci lagi basuh. Nah, kalau seandainya tak ada lagi pakaian kita, minta sama Pak BKM. Loh, kalau nggak ada pakaian kecuali pakaian itu berarti kan parkir itu. Kalau parkir itu menjadi tanggung jawab masjid. Masjid itu tidak hanya bertugas untuk membangun bangunannya, melainkan juga membangun orang-orang di sekitar masjid. Itu Pak, fungsi masjid itu bukan hanya sekedar membangun bangunannya, impak itu, melainkan juga membangun orang-orang di sekeliling masjid. Jadi jangan sampai itu Tanjung Balai itu bangun masjid sampai miliaran, orang fakir miskin masih banyak, tak boleh seperti itu. Jadi kalau ada misalnya nanti pakaian cuma satu, berarti pakir. Ada ke masjid KPK pakaian itu cuma satu. Kalau ini kena apa? Kalau ini kena najis telanjang lah. Maka bolehlah BKM itu mengeluarkan sedikit daripada dana kasnya untuk membelikan pakaian kepada si fakir tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di luar dari apa yang kita bicara di Ustaz. Tidak apa Mas. Tentang hadis Rasul Ustaz. Iya, silakan. Yang bunyinya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Terkait artinya kan semua bid'ah itu sesat tempatnya di neraka. Kalau yang saya pelajari bid'ah itu kan Ustaz, kalau selama dilarang Ustaz, amalan-amalan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Kalau kita telah mentah-mentah hadis ini Ustaz, kami semua satu kampung ini sesat Ustaz. iya benar. Karena kami sering kalau ada orang meninggal, kami sering takdir 3 malam berturut-turut. Itu kan amalan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Ustaz. Seperti beri malam Jumat, selesai sholat zikir bareng-bareng. Itu kan amalan-amalan yang tidak pernah sama sekali Rasul contohkan Ustaz. Iya. Bahkan ada sebagian orang menelan mentah-mentah hadis ini, bahkan terlalu mudah mereka membid'ahkan orang. Kalau kita tarik pada zaman Rasul, tepatnya Bilal bin Rabah, tukang ajarnya Rasul, dia punya amalan selesai wudhu, dia melakukan sholat sunnah sesudah wudhu, dan itu didengarkan oleh Rasul. Padahal Rasul itu tidak pernah mengerjakan Ustaz. Pertanyaannya, di dalam hadis kita tadi, bid'ah seperti apa yang dimaksud Rasul? Ya kayak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu bunyi teks hadisnya secara lengkap. Nah, hadis itu berbicara bahwasanya para pelaku bid'ah dimasukkan ke dalam neraka. Yang jadi permasalahannya adalah orang-orang banyak tidak paham definisi bid'ah. Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah banyak orang tidak mengerti definisi bid'ah. Kelirunya jika kita mengartikan bid'ah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Itu definisi keliru, Pak. Bid'ah itu definisinya bukan seperti itu. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga boleh jadi sesuatu itu dilakukan, tak pernah dilakukan oleh Rasul, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya definisi bid'ah jangan kita katakan
segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau kayak gitu habis kita apa? Bila di gerobak ajatnya itu nggak pakai mikrofon, bapak ajat pakai mikrofon pula, beda apa? Bapak tahu Rasulullah dalam sebulan pada bulan Ramadan cuma 4 kali berjamaah di masjid. Yang lainnya sholat sendiri di rumah. Berarti di Mekah sana itu bid'ah semuanya. Ramadan sebulan di masjid, berarti kita semua bid'ah ini. Kalau Ramadan selama sebulan di masjid berjamaah. Jadi definisi bid'ah itu bukan seperti itu. Definisi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Indonesia ini negara yang unik, Pak. Banyak amalan-amalan di Indonesia nggak ada di Timur Tengah, tak ada dilakukan Nabi, tetapi sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Contoh, kita ada malam pertama, kedua, ketiga ya Pak ya. Kemudian ada malam ke-7. Kenapa sih diadakan tahlilan sampai malam ke-7? Karena orang yang beriman ditanyai di alam kubur selama 7 hari 7 malam. Pada saat ditanyai itu, mereka membutuhkan sesuatu yang dikirimkan kepada mereka. Maka para ulama di Indonesia mewariskan amalan-amalan yang sampai hari ini kita lakukan, yaitu tahlilan. Di zaman Rasul gak ada tahlilan, siapa bilang? Apa arti tahlil? Tahlil itu artinya mengucap la ilaha illallah. Maka tak ada yang salah dengan tahlilan, karena tahlilan itu mengucap la ilaha illallah. Apa yang salah pada tahlilan? Yang dibaca apa? Ayat Al-Quran. Yang dibaca apa? Sholawat. Yang dibaca apa? Zikir. Ustaz baca ayat Al-Quran tak sampai dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Siapa bilang? Ibnu Umar yang mengatakan, Ibnu Umar anak Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, fala tahbisu, jangan ditahan lama-lama. Fa asrimu ilai, disegerakan tamu kifayahnya. Wakro inda roksi, begitu mayat itu dikuburkan, tinggi kita ke bagian kepala. Apa yang kita baca di suratil Fatihah, kita bacakan surah Al-Fatihah. Bagian kepala yang ada batu nisannya, Pak, datang kita ke situ baca surah Al-Fatihah. Bapak gitu kalau siaran. Kemudian wakro inda rijlai, beralih kita pada bagian kaki. Apa yang kita baca? Khawatimi suratil Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Kenapa Ustaz kita ke bagian kepala, ke bagian kaki? Karena di dalam hadis malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya itu, satu nanti mengambil posisi di bagian kepala, satunya lagi mengambil posisi di bagian kaki. Ustaz, di dalam tahlilan itu Ustaz, itu menyusahkan orang yang terkena musibah. Yang begitu. Orang udah susah, makin ditambah susah. Ibu, sohibul musibah itu justru menyediakan makanan bukan langsung dari kantongnya, dari uang buka wafatnya, apa? Pulang langsung dari kantongnya. Malah untung banyak itu. Mohon maaf, saya kemarin meninggal ayah istri saya. Dari Kemenak 2 juta. Dari MTSN tempat saya kerja 1 juta. Dari perwiridan saya 2 perwiridan 1 juta, 5 juta. Apa pula awak merugi? Kalau perlu waktu tahlilan itu dikasih yang semewah-mewah. Nah itu uang yang dikeluarkan itu disajikan untuk tamu undangan yang tahlilan. Itu diniatkan agar menjadi sodako yang pahalanya dikirimkan kepada Ustaz, sampai pahala sodako itu sampai ada hadisnya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi mata, aku punya ayah sudah meninggal. Walau dia truk malan, sedang dia tidak meninggalkan harta sedikit pun.
Apa atasaddaqu anhu wa yukaffiru anhu sayyi'ati. Kalau aku bersedekah atas nama ayahku ya Rasul, kira-kira sedekahku itu dapat menghapus dosanya enggak? Faqala Rasulullah, na'am, kata Rasulullah, iya. Jadi di Indonesia ini unik Pak. Bapak pergi ke Mesir, saya sekolah di sana, nggak ada tahlilan. Bapak pergi ke Saudi, nggak ada tahlilan. Tahlilan cuma ada di Indonesia. Namun meskipun tak ada di Timur Tengah, tak ada secara khusus dilakukan Nabi, namun sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Nah ini nih saudara-saudara kita yang suka membidah-bidahkan. Itu karena mereka kurang piknik, kurang banyak datang ke majelis ilmu. Jadi nggak tahu dalil-dalil. Ustaz, Yasinan bid'ah Ustaz. Rasulullah itu nggak pernah membaca Yasin tuh Pak Ustaz. Mana ada Rasulullah baca Yasin malam Jumat, nggak ada Yasinan. Memang Rasul nggak Yasinan, tapi kita Yasinan itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah. Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, Bapak Ibu baca surah Yasin nanti sebelum tidur, maka Bapak Ibu besok begitu terbangun dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Allahu Akbar. Hadisnya sebenarnya tiap malam kapan aja. Sebenarnya kapan aja. Tapi kan gak mungkin kita adakan Yasinan setiap hari. Seminggu sekali aja banyak yang gak datang, kan Pak? Tiap hari. Maka dipilihlah satu hari saja, malam. Kenapa malam Jumat? Kenapa gak baca surah Al-Kahfi? Karena surah Al-Kahfi bisa dibaca malam Jumat, bisa dibaca hari Jumat. Kenapa dipilih malam Jumat? Karena malam Jumat adalah malam amalan kita itu dilapor oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi Bapak Ibu buat kebaikan, buat keburukan itu dicatat, tapi belum dilaporkan sama Allah. Pelaporannya kapan? Pada saat malam Jumat. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu alasannya. Nah, jadi terkait bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan Bapak Ibu termakan seandainya ada yang mengatakan bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah dilakukan Rasul. Nah itu jangan percaya itu kalau seperti itu definisinya. Kita memahami bid'ah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga boleh jadi tak dilakukan Rasulullah, kita lakukan, namun yang kita lakukan itu ada dalilnya. Ustaz pakai bunga ya kan? Itu kan dituduh juga pakai bunga Ustaz. Mana ada Rasul pakai bunga? Siapa bilang? Rasul melewati kuburan, kemudian Rasul mendengar ada teriakan dua orang di alam kubur. Kemudian kata Rasul pada para sahabat, yu'adzabani, sedang diazab ini ada dua orang ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Rasulullah. Tapi ini dua orang ini diazab bukan karena dosa besar, karena dosa kecil. Hati-hati Bapak Ibu. Dosa kecil pun bisa menjadi sebab datangnya azab. Makanya kita disuruh banyak-banyak mohon ampunan. Bukan karena kecil dan dosanya besar kita yang membuat kita diazab. Karena ada dosa meskipun kecil tapi belum mendapatkan ampunan. Boleh jadi Bapak Ibu pernah buat dosa besar, tapi kalau udah mendapatkan ampunan selesai urusan. Boleh jadi dosa Bapak Ibu kecil tapi belum dapat ampunan sama Allah, maka Bapak Ibu boleh jadi disiksa nanti di alam kubur. Nah, Rasul mendengar ini ada siksa orang yang disiksa di alam kubur. Dosanya itu kecil. Yang satu karena cebok gak bersih, toharohnya gak beres. Yang nomor dua karena suka mengadu domba. Jadi sama Rasulullah diambil pelepah kurma. Pelepah kurmanya itu dipatahkan, diletak di kuburan yang pertama, kemudian satu lagi patahan yang sebelah lagi diletak pada kuburan yang kedua. Cek. Jadi setengah patahan pertama diletak kuburan pertama, setengahnya lagi diletak kuburan kedua. Kemudian apa kata Rasulullah?
selama pelepah kurma ini masih segar dan belum mengering, la'allahu yukhaffaf anhumal azab, itu dapat meringankan azab yang diterima oleh dua orang tadi yang berada di alam kubur. Bapak Ibu, Rasul hidup di Timur Tengah, pohon kurma hidup, makanya Rasulullah ambil pelepah kurma. Kita mau nyari di mana pelepah kurma? Maka yang kita ambil bunga-bunga yang segar, kan begitu kiasnya, analoginya. Selama bunga-bunga itu masih segar, maka orang yang ada di alam kubur itu akan mendapatkan keringanan azab. Paham ya Bapak Ibu ya?